Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wayan Sujati, SPD MM, calon guru penggerak SMA Negeri 6 Jeneponto, angkatan ke-6 tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan proses manusia memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang berakhlak, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih untuk bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam proses pembelajaran, menuntut anak diberikan kebebasan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Namun, pendidik sebagai pamong ditugaskan dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan ketidaknyamanan, bahkan perbuatan jahat. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, maupun rohani. Manusia merdeka adalah seorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hendaknya mampu memegang teguh prinsip Ingarso Sung Tulodo, yang artinya proses pembelajaran keteladanan atau pemberian contoh yang merupakan kata kunci kesuksesan di dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi imitasi atau proses peniruan dari keteladanan seorang pendidik, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, pendidik harus memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang dipelajari peserta didik dengan benar dan tepat. Selain menguasai pengetahuan dan keterampilan, pendidik hendaknya juga harus memiliki pribadi yang dapat dicontoh sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Kemudian, seorang pendidik hendaknya juga mengacu pada Madyo Mangunkarso, bahwasanya seorang pendidik hendaknya dapat menciptakan ide-ide di antara orang lain di dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dapat membangkitkan dan menimbulkan semangat belajar peserta didik. Jadi, pendidik dituntut menjadi penggali minat atau memotivasi semangat peserta didik dengan harapan setiap peserta didik mampu berpikir kritis dan belajar mandiri secara berkesinambungan. Selanjutnya, pendidik dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip Tut Uri Handayani, yang artinya dari belakang pendidik harus mampu memberikan dorongan
atau arahan. Pendidik hendaknya mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan di dalam pekerjaannya. Kemudian, dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kami implementasikan di sekolah kami SMA Negeri 6 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, diantaranya adalah yang pertama, menanamkan sikap budi pekerti pada proses kegiatan pembelajaran dengan cara berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan upacara bendera di setiap hari Senin. Yang ketiga, melaksanakan literasi Al-Quran di setiap hari Jumat. Yang keempat, melaksanakan salat duhur berjemaah di musalah sekolah. Yang kelima, melaksanakan peringatan-peringatan hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Yang keenam, memberikan bimbingan, konseling, dan pendekatan kepada siswa yang membutuhkan. Serta yang ketujuh, melakukan diskusi dengan orang tua siswa atau teman sejawat dalam mengambil keputusan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.